Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Renungan ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 yang bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan bacaannya terlebih dahulu. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, masalah bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari, karena masalah akan datang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Hal serupa pun dirasakan oleh para murid Yesus ketika perahu mereka terombang-ambing oleh angin sakal di saat Tuhan tidak berada bersama-sama dengan mereka. Setiap orang memiliki masalah dan pergumulan hidupnya sendiri, baik itu masalah besar maupun masalah kecil, baik itu masalah dalam keluarganya, masalah dalam sekolahnya, masalah dalam karirnya, masalah dalam kehidupannya, dan masalah-masalah lainnya yang datang terus-menerus. Tidak jarang masalah-masalah tersebut membuat kita merasa ketakutan, panik, gelisah, cemas, bahkan kita merasa putus asa dan kehilangan harapan. Di titik ini, saudara-saudari, tidak jarang kita mempertanyakan, apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar mencintai kita? Lantas mengapa Tuhan tidak datang dan menolong kita di saat kita berada dalam masalah yang begitu berat? Lantas mengapa ketika kita sudah dalam kesulitan, namun Tuhan tak kunjung memberikan pertolongannya bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih, memang benar, masalah bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Namun, pernahkah terlintas di dalam pikiran kita
apa makna sebenarnya dari suatu masalah yang kita hadapi. Apa rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di balik masalah yang kita alami ini? Mengapa kita tidak berpikir dari sudut pandang Tuhan? Mencoba untuk melihat secara positif. Apakah yang sebenarnya Tuhan inginkan daripada kita melalui masalah ini? Saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu berada bersama kita. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tuhan sudah mempersiapkan suatu rencana yang indah di balik masalah yang kita hadapi ini. Karenanya, yang Tuhan inginkan dari kita adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa pertolongannya itu nyata. Mungkin seringkali kita bertanya, jika memang pertolongan Tuhan itu nyata, lantas mengapa ketika kita terus-menerus berdoa namun pertolongan Tuhan belum datang juga? Saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita ingat adalah pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan datang pada saat yang tepat. Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kita di saat kita merasa benar-benar membutuhkan dirinya. Tuhan tidak ingin memberikan pertolongannya terlalu cepat agar kita tidak merasa bahwa kita berhasil melewati pergumulan tersebut karena kekuatan kita. Dan Tuhan pasti tidak akan memberikan pertolongannya terlambat karena Tuhan menyayangi kita. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita menyadari bahwa keegoisan dan ketakutan yang menyelimuti hati dan batin kita seringkali membuat kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu tidak ada, walaupun sebenarnya Tuhan sudah mengirimkan pertolongan dan bantuannya. Hal ini pun terjadi pada murid-murid Yesus yang digambarkan dalam bacaan tadi, di mana ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka malah semakin ketakutan dan bahkan meneriakinya sebagai hantu. Dan Petrus, ketika ia sudah berhasil berjalan di atas air, namun ketika merasakan tiupan angin dan merasa ketakutan, dia jatuh dan kembali tenggelam. Disinilah saudara-saudari titik kelemahan kita. Terkadang kita sudah percaya kepada Tuhan, namun belum sepenuh hati. Kita meminta pertolongan dan bantuannya, namun hati kita belum benar-benar berserah kepadanya. Kita meminta pertolongan dan bantuan dari Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan dan pertolongan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa saudara-saudari sekalian, Tuhan adalah penolong yang pasti. Tuhan adalah sahabat sejati. Tidak akan pernah Dia meninggalkan kita. Dia selalu tahu masalah dan pergumulan apa yang kita hadapi. Yang Tuhan inginkan cuma satu, agar kita tetap berserah, berpegang teguh kepadanya, dan mempercayakan semuanya kepadanya. Biarlah semuanya itu Tuhan yang mengaturnya sebagaimana yang telah direncanakannya. Sehingga pada akhirnya nanti kita pun pasti dapat menikmati hasil yang baik. Sekali lagi, saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyayangi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jauh daripadanya. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dan bukalah hati kita kepada Tuhan, agar Tuhan bisa masuk dan tinggal bersama kita dan menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.